Selamat pagi semuanya. Sudah hari Minggu, tiba saatnya untuk kita beribadah bersama di hari ini. Kak Ilona mau tanya, apakah semuanya sehat? Kak Ilona berharap kalian semua sehat ya. Kak Ilona juga sehat dan semoga yang ke depan kita semua tetap sehat. Nah, di hari ini kita akan bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita lewat kebaktian sekolah minggu kita di hari ini. Apakah kalian sudah siap? Ayo, mari duduk yang manis. Kita siapkan hati kita. Yang terpenting adalah hati kamu mengarah kepada Tuhan, ya. Lalu mari kita mulai dalam kebaktian sekolah minggu kita. Sebagai lagu pembukaan, Kak Ilona mau mengajak kalian semua untuk menyanyikan sebuah lagu. Rasanya lagu ini kalian udah familiar ya dengan lagunya. Nah, lagunya itu yang gini. Daki. Nah, kalian boleh sambil berdiri atau sambil duduk. Nanti Kak Ilona akan pandu gerakannya. Oke? Kita nyanyi lagu Yesus Besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi ya, kita nyanyi sekali lagi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau bukit membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, mohon pimpinan Engkau dalam memuji Tuhan dan mendengarkan cerita. Tuhan, berikanlah kami kemampuan untuk memahami dan melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyi lagu dari NKB nomor 116 untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya
Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kita nyanyikan ayat yang selanjutnya ya. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali pada Sekolah Minggu Online hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Nah, judul cerita kita pada pagi hari ini adalah Bersikap Bijak Mendatangkan Banyak Teman. Bahan bacaan diambil dari 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 13. 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 13. Kemudian perikopnya adalah kunjungan Ratu Negeri Seba. Nah, sebelum kita memulai kebaktian kita ini, kita akan membukanya dengan doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Walaupun kami terpisah jarak satu sama lain, kami dapat bersekutu bersama-sama kepada Tuhan, mendengarkan firman-Mu dan mengenal Engkau lebih dekat lagi. Tuhan, kiranya Engkau memberikan Roh Kudus kepada kami sehingga segenap perhatian kami dan hati kami tertuju kepadamu sepanjang kebaktian Sekolah Minggu Online ini. Tuhan, ajar lidah kami agar kami mampu menerapkan apa yang sudah kami dengar dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Baiklah, adik-adik, mari kita bersama-sama membaca 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 13. Kunjungan Ratu Negeri Seba. Ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Dia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, dengan sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakanlah segala yang ada di dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab semua pertanyaan ratu itu. Bagi raja, tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan dia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hak hikmat dan kemakmuran. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, sehingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka Dia telah mengangkat engkau menjadi raja dan melakukan keadilan dan kebenaran.
Lalu diberikannya lah kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Saheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan istana raja, juga untuk kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, mari kita melanjutkan renungannya. Adik-adik, mari kita mulai pembahasan mengenai Ratu Sheba. Nah, cerita dimulai dari kunjungan seorang ratu dari negeri Sheba ke kota Yerusalem untuk menemui Raja Salomo. Nah, kakak mencari tahu seberapa jauh antara negeri Sheba dengan kota Yerusalem. Ternyata sangat jauh, adik-adik. Jaraknya itu 21.000 km. Nah, kalau adik-adik bayangkan 21.000 km itu seperti jarak Jakarta-Bali 22 kali. Kebayang nggak? Kalau kita sekarang enak naik pesawat. Tapi dulu sang Ratu Sheba ini mesti naik kapal laut. Kemudian dia mesti naik onta, naik kuda, kemudian baru sampai ke kota Yerusalem. Jadi Ratu Sheba itu naik kapal laut melewati Laut Merah, terus kemudian turun, dia naik kuda melewati padang gurun, kemudian dia naik kuda lagi untuk melewati Sungai Yordan. Nah, jaraknya sungguh-sungguh sangat jauh, adik-adik. Ratu Sheba itu mengorbankan banyak sekali waktu, tenaga, dan biaya untuk melakukan kunjungan dari negerinya ke negeri Salomo. Nah, kita jadi berpikir, kenapa sih si sang ratu ini sampai susah payah melakukan pengorbanan demikian untuk mendatangi negeri Yerusalem. Nah, dari cerita yang kita baca tadi, kita ketahui bahwa Ratu Sheba itu ingin mengetahui 3 hal. Yaitu pertama, dia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri kerajaan Salomo, kemegahan kerajaan Salomo. Dan kedua, dia ingin belajar mengenai kebijaksanaan Raja Salomo. Yang ketiga, dia ingin tahu Raja Salomo itu bisa jadi sebijaksana itu dapatnya dari mana. Nah, kemudian ketika dia bertemu dengan Raja Salomo, dia mendapatkan dan menemukan 5 hal. Yaitu pertama, dia melihat pakaian sandang ya. Dia melihat pakaian prajurit, pembantu-pembantu Salomo, pegawai-pegawai Salomo itu sangat rapi, sangat tertib dan seragam. Jadi semua pegawai Salomo memakai seragam. Juru masak ada seragamnya, juru musik ada seragamnya, dayang-dayang ada seragamnya, dokter ada seragamnya, juru minum ada seragamnya, yang menyajikan minum makanan ada lagi seragamnya. Jadi semuanya enak dilihat mata karena rapih dan berseragam. Terus kemudian yang kedua yang dia lihat adalah papan rumah. Jadi dia melihat istana Salomo yang begitu megah. Dia juga melihat taman-taman yang indah tertata. Dia melihat bait suci yang begitu besar. Dan sampai sekarang belum ada bait suci yang semegah dan sebesar itu yang pernah dibangun oleh manusia. Kemudian dia juga melihat mezbah persembahan korban bakaran untuk Tuhan yang tangganya aja dilapisin oleh emas. Nah, jadi kebayangkan Raja Salomo itu kaya raya banget. Nah,
sesudah dia melihat pakaian, dia melihat papan, terus kemudian dia lihat pangan. Jadi makanan dan minuman yang disajikan oleh Raja Salomo kepada Ratu Sheba itu sangat beragam jenisnya, sangat rupa-rupa bentuknya, dan beberapa di antara makanan dan minuman yang disajikan itu merupakan makanan dan minuman yang langka, yang gak ada di negara lain. Nah, hebatnya di Yerusalem bisa ada, tersedia. Nah, kemudian selain itu dia juga, sang Ratu Sheba ini menemukan bahwa karakternya Salomo itu cerdas dan penuh hikmat. Jadi Raja Salomo itu bisa menjawab segala pertanyaan-pertanyaan dan teka-teki yang dilontarkan Ratu Sheba kepada Raja Salomo. Selain itu Raja Salomo bisa diajak berdiskusi mengenai segala hal, bisa politik, bisa agama, bisa mengenai keuangan, bisa mengenai astronomi, dan ilmu perbintangan, maksudnya ya, bukan ramalan bintang, dan berbagai macam jenis-jenis ilmu pengetahuan yang yang modern lah di zaman itu. Nah, yang terakhir adalah perilaku dan tata krama dari pegawai-pegawai Salomo itu sangat ramah, sangat sopan, dan sangat baik. Itu yang membuat Ratu Sheba terkagum-kagum. Udah pakaiannya bagus-bagus, terus perilakunya sangat baik dan sopan. Kemudian rumah dan istananya Salomo juga bagus, tamannya bagus. Kemudian juga makanan dan minumannya itu sangat beraneka ragam, sangat lezat, dan segala macam ada. Ditambah lagi dari semuanya itu, hikmat Salomo itu tidak ada duanya di dunia sampai sekarang. Jadi diakui di Alkitab bahwa hikmat yang dimiliki Salomo itu tidak dimiliki lagi oleh raja-raja di zaman sekarang. Nah, kemudian kita juga ingin tahu sebenarnya kalau negara-negara tetangga Salomo yang lain apakah berteman juga dengan Raja Salomo? Nah, tentu adik-adik. Jadi di dalam Alkitab itu juga ada catatan bahwa Raja Salomo banyak sekali menerima upeti atau hadiah-hadiah dari raja negeri Tirus, Mesir, Edom, Moab, Amon, Filistin, Sidom, raja-raja Arab, raja-raja Aram, dan raja-raja orang Het. Jadi dia menerima banyak hadiah sebagai tanda bahwa mereka bersedia diperintah oleh Salomo, bersedia mengakui kerajaannya Israel pada waktu itu. Cuman yang memang paling topnya adalah kunjungan dari Ratu Negeri Sheba yang karena jauh banget kan jaraknya, dan perlu waktu 6 bulan untuk sampai dari negeri Sheba ke kota Yerusalem. Nah, dari cerita ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Kakak catat nih, ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah Salomo itu mempunyai hikmat, jadinya dia banyak teman. Sebenarnya hikmat itu apa sih? Nah, hikmat itu adalah mempunyai karakter seperti Tuhan Yesus. Nah, karakter seperti Tuhan Yesus itu seperti apa? Nah, adik-adik ingat, itu ada lagu yang judulnya Ku Ingin Berperangai. Nah, di dalam lagu itu dikisahkan bahwa kita harus mempunyai karakter yang lemah lembut, ramah, manis budi, suka menghibur orang yang susah, suka menolong orang yang lemah, dan mempunyai hati yang suci dan benar. Itu yang bisa menggambarkan sedikit dari karakter Tuhan Yesus. Nah, itu juga karakter yang dimiliki oleh Salomo yang mempunyai hikmat yang luar biasa itu. Nah, kemudian yang kedua,
tadi dikisahkan setelah berdiskusi dengan Raja Salomo dan melihat kerajaan Salomo, Ratu Sheba ingin tahu Raja Salomo itu mendapatkan hikmat dari mana. Ternyata Raja Salomo memintanya dari Tuhan. Itu bisa kita ketemukan di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5-14. Di situ dikisahkan bahwa Salomo ditawarkan oleh Tuhan mau minta apa. Nah, Salomo bilang bahwa karena dia masih muda, dia perlu banyak hikmat untuk bisa memimpin negeri Israel yang besar itu. Nah, Tuhan memandang baik permintaan Salomo. Soalnya Salomo nggak minta kekayaan, nggak meminta kemuliaan, tapi malah minta hikmat. Nah, jadi Tuhan kasih dia hikmat. Habis sudah gitu ditambahkan pula kekayaan sama kemuliaan. Nah, makanya Salomo mempunyai hikmat, kebijaksanaan, kekayaan, dan kemuliaan. Nah, yang ketiga yang bisa kita simpulkan adalah hikmat itu kan asalnya dari Tuhan. Nah, jadi lewat hikmat itu kita bisa punya banyak teman. Nah, kalau kita udah punya banyak teman, buatlah teman-teman kita itu tahu bahwa yang memberikan hikmat kepada kita itu adalah yang sungguh-sungguh berkuasa, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi buatlah teman-teman kita tahu bahwa mereka juga bisa minta hikmat dari Tuhan, karena Tuhan kita itu sangat berkuasa, sehingga mereka memuji-muji Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, adik-adik, sebagai penerapannya, kita bisa meminta hikmat kepada Tuhan setiap hari, supaya ketika melewati masa pandemik ini, kita punya hati yang tenang, yang damai, terus kemudian tidak takut, dan selalu percaya sama Tuhan. Nah, demikianlah adik-adik renungan kakak pada pagi hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur di hari ini. Nah, untuk memberikan persembahan syukur, adik-adik bisa mempersiapkannya dalam amplop. Lalu nanti ketika kita sudah bisa beribadah bersama, adik-adik bisa memberikannya. Atau bisa juga minta tolong untuk mama atau papa, supaya mama atau papa bisa mentransfernya ke rekening gereja. Mari siapkan persembahan yang adik-adik punya sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat dan pemeliharaan Tuhan kepada kami. Sebagai ungkapan syukur, kami datang membawa persembahan kami. Berkatilah ya Bapa, agar persembahan ini dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 11 ayat 30. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Adik-adik, mari kita menutup ibadah kita di hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur karena ibadah kami sudah selesai. Kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah, sekalipun kami belum bisa bertemu di gedung gereja. Tapi kami percaya ibadah kami di hari ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami, supaya kami semua tetap bisa hidup dengan baik-baik saja ya Tuhan. Meskipun sekarang kami semua menghadapi masa pandemik, kami berdoa supaya kami semua bisa tetap sehat, kami semua bisa hidup baik-baik saja. Tuhan tolong semua saudara-saudara kami di luar sana yang terkena dampak langsung dari wabah ini.
Tuhan menolong mereka, Tuhan menguatkan mereka. Kami mungkin tidak bisa memberikan banyak kepada mereka Tuhan, tapi kami percaya doa kami sampai kepada mereka. Tuhan juga menolong kami anak-anak-Mu ketika kami akan melakukan pembelajaran jarak jauh. Tuhan tetap memberikan kepada kami motivasi, memberikan kepada kami semangat, supaya kami tetap bisa meraih masa depan yang baik Tuhan, meraih mimpi kami, meraih cita-cita kami, meskipun saat ini kami tidak dimungkinkan untuk bersekolah di gedung sekolah kami. Tuhan, kami berdoa untuk semua orang yang kami sayang, semua orang yang kami cintai, orang tua kami, sanak saudara kami, guru-guru sekolah minggu kami, semua orang Tuhan yang kami cintai, Tuhan tolong jaga mereka, Tuhan tolong lindungi mereka. Terima kasih banyak Tuhan, biarlah cerita di hari ini bisa menjadi pelajaran bagi kami, biarlah puji-pujian kami juga bisa menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Lalu biarlah persembahan kami juga Tuhan berkati, supaya bisa memperluas pekerjaan tangan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, terima kasih banyak untuk hari ini, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, amin. Nah, ibadah kita sudah selesai adik-adik. Sekarang adik-adik boleh kembali ke aktivitas masing-masing. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati dan stay healthy, oke? Jalan serta Yesus.